Halo semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Erawani Istri dengan nomor induk mahasiswa 2019-008411. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu mengenai perubahan transorganisasional. Namun sebelumnya, ada yang sudah tahu belum sih apa itu perubahan transorganisasional? Langsung aja yuk ke pembahasan materinya. Jadi, untuk pengertian dari perubahan transorganisasional sendiri merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan juga sistematis, yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, atau organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan juga pengetahuan untuk merealisasikan sebuah perubahan. Perubahan transorganisasi dapat membantu sebuah organisasi menciptakan dan juga mempertahankan hubungan multi-organisasi. Hal ini akan membantu sebuah organisasi melampaui perspektif satu organisasi dan juga dapat mengatasi kebutuhan dan perhatian semua organisasi yang terlibat. Untuk menggunakan jenis intervensi perubahan ini, seorang praktisi perlu untuk mengembangkan konsep, keterampilan, dan juga keahlian baru untuk menerapkannya. Selanjutnya, untuk faktor perubahan transorganisasional sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Timbul akibat konflik atau permasalahan dari dalam organisasi. Contohnya seperti kondisi finansial organisasi, perubahan SDM dalam organisasi, dan juga perubahan tujuan organisasi. Untuk lingkungan eksternal sendiri timbul akibat konflik yang terjadi dari luar organisasi. Contohnya persaingan, kebijakan pemerintah, perubahan kondisi ekonomi negara, teknologi, dan juga tren sosial. Untuk macam-macam perubahan transorganisasional dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan terencana atau planned change, dan yang kedua yaitu perubahan tidak terencana atau unplanned change. Sedangkan berdasarkan waktu pelaksanaannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu smooth incremental change, yang kedua bumpy incremental change, dan yang ketiga yaitu discontinuous change. Adapun tiga jenis intervensi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai merger dan juga akuisisi, yang kedua aliansi strategis, dan yang terakhir yaitu intervensi jaringan. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu mengenai merger dan juga akuisisi. Pengertian merger sendiri menurut M.A. Heath yaitu merupakan suatu strategi bisnis yang diterapkan dengan menggabungkan antara dua atau lebih perusahaan yang setuju menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang karena mereka memiliki sumber daya dan juga kapabilitas yang secara bersama-sama dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Adapun contoh dari merger sendiri yaitu yang pertama Bank Simniaga yang merupakan merger dari Bank Niaga dan juga Bank Lipo pada tahun 2008, dan yang kedua yaitu terdapat Bank Mandiri yang merupakan sebuah perusahaan merger yang terbentuk dari Bank Exim, Bank BBD, Bank Bapindo, dan juga Bank Dagang Negara. Untuk akuisisi sendiri, Summer and Levin menjelaskan bahwa akuisisi merupakan semua transaksi yang terjadi antara dua pihak, di mana pihak pembeli pada akhirnya mendapatkan dan menjadi pemilik sebagian besar atau seluruh kekayaan dari pihak penjual. Contoh akuisisi sendiri yang pertama yaitu pada bulan September tahun 2016, perusahaan Dell secara resmi mengakuisisi EMC Corporation. Yang kedua, pada tahun 2016, Avago Technologies mengakuisisi sebuah perusahaan sejenis yaitu Broadcom. Dan yang ketiga, pada tahun 2018, perusahaan IBM mengakuisisi sebuah perusahaan Red Hat. Intervensi merger dan akuisisi melibatkan penggabungan dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan strategis dan juga finansial. Mereka umumnya melibatkan tiga fase yaitu prakombinasi, kombinasi hukum, dan juga kombinasi operasional. Terdapat 5 alasan dilakukannya merger dan juga akuisisi. Yang pertama, diversifikasi atau integrasi vertikal. Yang kedua, untuk mendapatkan akses ke pasar global. Yang ketiga, teknologi atau sumber daya lainnya. Yang keempat, mencapai efisiensi operasional. Dan yang kelima, peningkatan inovasi atau berbagi sumber daya. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai aliansi strategis.
Aliansi strategis adalah kesepakatan formal antara dua atau lebih organisasi untuk mengejar serangkaian tujuan pribadi dan bersama melalui berbagai sumber daya, termasuk kekayaan intelektual, orang, modal, teknologi, kemampuan, atau aset fisik. Intervensi aliansi strategi juga membantu organisasi menciptakan kemitraan dengan organisasi lain untuk berbagi sumber daya dan kemampuan untuk keunggulan kompetitif. Istilah aliansi strategis umumnya mengacu pada upaya kolaboratif antara dua atau lebih organisasi, termasuk perjanjian lisensi, waralaba, kontrak jangka panjang, dan usaha patungan. Adapun jenis strategi ini penting untuk organisasi seperti British Petroleum, Eli Lilly, Corning Glass, Federal Express, IBM, Starbucks, Cisco System, Millennium Pharmaceuticals, dan juga Sibel System. Dan yang terakhir yaitu mengenai intervensi jaringan. Intervensi jaringan dapat membantu sebuah organisasi bergabung bersama untuk tujuan bersama. Hal ini diperlukan karena perkembangan lingkungan global yang saat ini sangat kompetitif. Intervensi jaringan harus mengatasi dua jenis perubahan. Yang pertama yaitu karena sistem multi-organisasi cenderung tidak terorganisir. Pengembangan awal jaringan mengikuti tahapan perubahan terencana yang relevan dengan sistem yang kurang terorganisir. Dapat dilakukan dengan cara identifikasi, konvensi, organisasi, dan juga evaluasi. Untuk yang kedua, yaitu manajemen perubahan dalam jaringan juga harus mengakui sifat pengaruh yang terdistribusi dan mengadopsi metode perubahan yang mengandalkan hukum segelintir orang, kekuatan konteks, dan juga faktor kekakuan. Contoh dari intervensi jaringan sendiri adalah di sektor publik. Kemitraan antara pemerintah dan bisnis menyediakan sumber daya dan inisiatif untuk melakukan proyek pembaruan perkotaan yang kompleks, seperti proyek pelabuhan dalam Baltimore dan layanan perumahan lingkungan Pittsburgh. Cukup sekian pembahasan materi mengenai perubahan transorganisasional. Saya Era undur diri. Salam.